Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi barengan sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channel kecintaan kita semua, Jaripedia. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk belajar satu hal yang mungkin bisa jadi baru. Rule, gimana sih cara menentukan stop loss dan take profit yang oke di market cryptocurrency. Nah, saya yakin di sini teman-teman kan kebanyakan trading forex. Nah, trading forex dengan trading crypto, cara menentukan stop loss-nya khususnya ini berbeda. Kalau kita trading menggunakan market forex ya, kita biasa menggunakan yang namanya persentase dari daily ATR, tergantung time frame-nya. Kalau kita trading di H1, ya kita trading pakai 5% atau buffernya 5%. Oke, buffer SL 5% dari daily ATR. Kalau kita tradingnya di H4, kita pakai 10% dikalikan daily ATR. Tetapi berbeda cerita dengan market cryptocurrency, karena kita hanya pakai yang namanya 20% dari lebar area. Inilah perbedaannya, teman-teman. Jadi, forex bisa pakai daily ATR persentasenya. Kemudian kripto, sekali lagi saya ulang, 20% dari lebar area. Contohnya seperti apa, Mas? Oke, katakan kita punya drop, base, dan drop di sini. Lebar areanya, area ini adalah 10 pips, let's say. Nah, untuk menentukan buffernya, buffer itu tambahan di atas ini ya, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu buffer, untuk meletakkan SL-nya. Nah, kita perlu 20% dikalikan 10 pips, karena lebar area drop base drop ini adalah 10 pips. Ini adalah contoh atau ilustrasinya, teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke market yang real, oke? Nah, di sini sekali lagi 20% dikali 10 pips, artinya ada tambahan buffer di sini. Ada tambahan buffer di sini sebanyak 2 pips tambahan. Oke, buffer untuk stop loss-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, titik SL-nya kita adjust ke atas ya teman-teman untuk menambahkan buffernya. Nah, ini adalah rule yang kita gunakan untuk cryptocurrency. Ini adalah contoh ilustrasinya. Contoh nyatanya seperti apa, Mas? Nah, sebelum kita menyentuh contoh nyatanya, tool apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama, yang pasti adalah kalkulator. Kemudian tool berikutnya adalah yang namanya Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement ini untuk membantu kita meletakkan titik entry dan SL-nya. Sekali lagi, bisa masuk ke Fibonacci Retracement di TradingView atau platform teman-teman yang teman-teman suka. Lalu teman-teman masuk ke style, kalau di TradingView masukin aja 0, 1, sampai 4 ya kira-kira. 0 ini apa sih? 0 ini adalah titik SL-nya yang warna orange nih, teman-teman bisa lihat yang warna merah. Yang satu ini apa? Satu ini adalah titik entry-nya. Dua ini apa? Ini untuk TP 1:1. Tiga ini untuk TP 1:2. Kemudian 4 ini, teman-teman, untuk TP 1:3. Itu adalah dua tools yang kita butuhkan untuk mengukur buffer dari cryptocurrency. Oke? Itu ada toolnya, silahkan disiapkan dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan cari contoh yang nyata nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, kita punya short video ya yang barusan saya upload tadi pagi, teman-teman. Ada satu area yang kita marking di XRP USDT. Teman-teman bisa lihat short videonya barengan sama saya di sini ya. Sekali lagi, scalping ini adalah video iseng. Personally saya nggak trading scalping ya. Ini disclaimer. Di cryptocurrency XRP USDT. Teman-teman bisa lihat kita punya drop base drop. Oke, ini adalah drop base drop dan kita punya area ini belum kepanggil saat kita buat videonya tadi. Mana areanya? Areanya yang ini, teman-teman. Ini adalah areanya. Dan kalau teman-teman, sekarang kita replay. Sekarang harga udah masuk, kemudian berhasil ya transaksi ini. Tapi kita akan replay dulu, before-nya kira-kira seperti itu. Kita akan belajar, teman-teman, masukin gimana sih caranya masang buffer zone atau titik SL-nya dulu. Nah, di sini, teman-teman, saya udah masukin yang namanya Fibonacci tool. Caranya gimana? Masuk aja Fibonacci, saya pasang di distalnya, proximalnya. Kemudian saya tarik ke distalnya. Nah, teman-teman bisa lihat proximal itu yang dekat sama harga, distal yang jauh sama harga. Oke, kira-kira seperti itu. Barulah saya bikin lebih presisi lagi. Ini adalah distalnya. Saya pakai high dari ini. Di 3580. Teman-teman bisa lihat ya, high-nya ada di sana. Candle ini 3580. Saya akan masuk ke pengaturan Fibonacci. 3580. Ini distalnya udah sesuai. Kemudian proximalnya saya akan cari dari opennya ini, teman-teman, open ini karena ini candle putih. Opennya adalah 3572 ya. Saya akan lihatin 3572 sudah presisi. Nah, 3572 adalah titik proximal, 3580 adalah titik distal. Yang kita lakukan adalah mencari 20%
dari lebar proximal ke distal ini? Cara yang paling mudah adalah pakai kalkulator. Kita akan buka kalkulatornya, teman-teman. Kita akan kurangi, teman-teman, angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Langkah yang pertama adalah kita masukin dulu 0,3580 karena ini angka yang lebih besar. Kita akan kurangi dengan 0,3572. Kita baru lihat, teman-teman. Hasilnya adalah 0,0008. Ini adalah lebar dari zone yang kita marking di time frame M1 ini. Oke. Langkah berikutnya adalah dikalikan dengan 20% atau cara yang sederhana adalah tinggal kita bagi 5. Oke. Kita akan bagi angka ini dengan angka 5. Artinya 0,00016. Kita buletin ke atas menjadi 0,0002. Kita akan buletin ya. 0002. Nah, ini adalah titik yang namanya titik atau buffernya, lebar buffernya seperti ini. Barulah kita masuk ke pengaturan Fibonacci-nya lagi, teman-teman bisa lihat. Saya akan coba ini bisa ditaruh, oh nggak bisa ya, nggak bisa di paling atas terus ya. Ingat angkanya adalah 0,0002. Saya akan buat teks di sini. Buffernya adalah 0,0002. Oke, saya akan masuk pengaturan Fibonacci, double klik teman-teman. Nah, sekarang distalnya saya tambahi dengan 0,0002. Nah, kita masukin di situlah ceritanya. Nah, ini adalah titik SL dari zone ini. Teman-teman bisa lihat. Sekali lagi, yang tadinya proximalnya, distalnya ada di sini. Sekarang kita tambahkan ya 2 poin di angka yang paling bawah, jadilah seperti ini. Nah, ini adalah angka buffernya. Ketemulah di sini. Ini adalah titik yang namanya titik stop loss-nya, teman-teman. Ini titik stop loss-nya. Nah, kalau teman-teman pakai fix TP, ya, fix TP itu adalah perbandingan. Fix TP 1:1. Kalau ini sih sama ya, mirip-mirip dengan Forex. Ini 1:2. Nah, ini fix TP 1:3. Fix TP 1:4. Dan seterusnya. Fix TP 5 dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah, teman-teman. Ini adalah setup yang kita marking juga. Caranya sama persis. Misalkan, katakan kita punya setup yang mirip-mirip sebenarnya. Ini link USDT. Kita sebenarnya saat buat video tadi ada 2 setup, tapi link USDT ini belum kepanggil. Video short yang tadi ya. Nah, kita akan buat nih, teman-teman. Link USDT perpetual. Kita akan letakkan yang mana dulu? Kita akan letakkan proximal. Ke distalnya. Saya akan rapikan sekali lagi. Kita akan letakkan di titik proximal. Oke, proximal ke distalnya. Oke, dengan pengaturan yang sama ya, pengaturan pengaturan Fibonacci retracement yang sama, 0 sampai 4 aja ya standarnya. Nah, setelah itu saya akan pastikan teman-teman titik yang saya masukin ini sudah presisi berdasarkan dengan zone-nya. Nah, saya pakai body yang sini berarti saya cari close-nya. Tinggal saya lihat C-nya di sini kan. C-nya adalah 7660, proximalnya 7660. Kita lihat koordinatnya sudah betul. Kemudian distalnya ada di sini, saya cari high-nya 7694 ya. Kita akan masukin 7694, ternyata sudah betul. Langkah berikutnya adalah buka kalkulator. Kalkulatornya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat angka yang lebih besar adalah 7694. Kita akan masukin 7,694 dikurangi 7660, 7,660. Kita masukin 0,034. Tugas kita berikutnya adalah dikalikan dengan 20%. Kalau lebih gampang ya berarti tinggal dibagi 5. Nah, 0,0068 kita bulatkan menjadi 0,007 ya. Jadi, kita bisa lihat teman-teman, angka ini teman-teman. Angka ini adalah angka distalnya ini ya, teman-teman, ditambahkan dengan 0,007. Hasilnya seperti apa? Kita tinggal masukin aja teman-teman di kalkulator kalau teman-teman kesusahan ya. 7,694 ditambahkan dengan 0,007. Selesai. Artinya SL-nya ada di 7701. Kita masukin 7,701. Tinggal 7,701-nya ini kita copy, kita pindahkan ke pengaturan dari Fibonacci retracement, kita pasang yang sini. Oke. Nah, itu adalah titik entry, kemudian titik SL, TP 1:1, TP 1:2, TP 1:3, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini adalah entry kita. Kemudian cara pasang kita di Binance gimana untuk mengadjust
money management dan risk reward-nya supaya lebih oke. Nah, ini bonus ya buat teman-teman, nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain, tetapi singkatnya seperti ini. Tinggal kita masukkan, teman-teman, ini adalah titik entry-nya, ini adalah titik SL-nya. Kita sekarang buka Binance-nya, kita pakai akun demo di sini, teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke pair atau pair yang teman-teman suka ya. Ini link USDT, saya akan pastikan masuk ke link USDT ada di sini, teman-teman. Oke, oh sorry, salah masuk. Link USDT itu yang mana? Ya, ini ya. Nah, teman-teman bisa buka kalkulatornya di Binance. Sekali lagi, ini kalkulator di Binance. Masukin aja proximalnya di sini 7660. Oke, saya akan masukkan entry price-nya. Kita mau short. Oke, kita pilih yang short 7660 entry price. Kemudian 7701 ini adalah SL-nya. Nah, teman-teman, misalkan kita mau resikonya adalah $10. Nah, kita tinggal masukin dulu nih, kira-kira aja dulu. Kira-kira kita masukin dulu, teman-teman. Nah, kita akan lihat. Nah, teman-teman, yang perlu mata teman-teman fokuskan adalah yang ada di sini ya, PNL. Ini yang menentukan teman-teman nantinya. Nah, sekarang teman-teman, risk-nya adalah $0,4. Nah, ini kurang gede karena kita mau meresikokan $10. Artinya kita coba tambahkan 0 lagi di situ. Calculate $5. Nah, sekarang udah $5, berarti kita tinggal double jadi $10. Nah, kira-kira seperti ini. 10,07. Nah, berarti volume nanti transaksi kita, size-nya adalah 2000 USDT, karena kita mau meresikukan $10 di sana. Kita tinggal masukkan gitu, angkanya, ini adalah kuantitinya, perlu teman-teman ingat 2000. Oke, kita akan masukkan entry price-nya di sini, kita akan pasang pending order-nya. Kita pastikan masuk ke limit order, masuk ke sana, kemudian kita pasang distal-nya, atau titik SL-nya di sini, teman-teman. Stop loss-nya kita masukin di sini. Kalau ini belum nyala, pastikan teman-teman klik ya. TP atau SL-nya ini teman-teman klik, stop loss-nya paste aja di situ. Sekali lagi take profit-nya silakan teman-teman lihat nih. Take profit-nya ada di 7619, ini TP1/1. 7619 ya. Kita lihat 7,619. Sorry, bukan di sini ya. Take profit-nya ada di sini 7,619. Dan sekali lagi size-nya ini adalah 2000 sesuai dengan perhitungan kita yang tadi. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita akan pencet sell atau short ini karena posisi kita adalah sell. Nanti kita akan bahas lebih lengkap ya tentang area ini. By the way, harga udah dimasukin ya. Sorry, harga udah masuk dari ke area ini. Nanti kita lihat ya gimana cerita berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara menentukan SL, TP, menentukan buffernya, lebarnya gimana ya udah kita bahas. Pakai 20% dari lebar area. Sekali lagi, 20% ini bukan angka yang baku, bisa teman-teman adjust sesuai dengan selera atau data teman-teman. Ya pastinya teman-teman jangan langsung percaya gitu aja sama saya. Pastikan semuanya terlebih dahulu, kumpulkan data, barulah percaya dengan apa yang teman-teman udah kumpulkan, percaya dengan data yang udah teman-teman kumpulkan. Saya Dani Indrawan Pratama, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ciao!